Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan dan berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir maudhu'i. Setelah pertemuan bulan yang lalu kita membahas muqaddimah atau pengantar tentang syafaat. Barangkali kita ulang sedikit untuk mengingatkan dan menyambungkan materi hari ini dengan pertemuan yang lalu, bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang kalimat atau kata syafaat dan derivasinya itu sekitar 31 kali. Dari 31 kali tersebut, kalau kita kaji berdasarkan tafsir-tafsir yang dikalang oleh ulama-ulama tafsir, minimal ada 4 makna dari kalimat syafaat. Yang pertama, bahwa syafaat itu bermakna berbicara, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, man dalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Surah apa itu Pak? Al-Baqarah ayat kursi ya. Itu ayat kursi. Jadi ayat ini dahsyat sekali sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau dipegang Al-Qur'annya. Dikasih kesempatan dulu sebelum dilanjutkan, Al-Qur'annya dibagi-bagikan, karena nanti mungkin saya akan minta bapak-bapak untuk membuka mushaf Al-Qur'annya. Yang di luar juga boleh, nggak apa-apa. Insya Allah nggak rugi kita. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf itu. Kalau dikali 10 berapa Pak? Dikali 10 berarti 190 pahala kita dapatkan hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau ayat-ayat Al-Quran yang kita baca pagi hari ini, 1-2 ayat nanti kita akan bahas keutamaan dan juga fadilah bagi orang yang membaca Al-Quran 1 atau 2 ayat. Baik, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW sampai bersabda tentang keutamaan ayat ini Pak, ayat kursi itu. Jadi barang siapa yang selesai sholat membaca ayat kursi, laisa bainahu wa bainal jannah illal maut, tidak ada yang bisa memisahkan antara dirinya dan juga surga sampai datang kematian. Makanya kalau bisa kapanpun dan dimanapun itu jangan pernah tinggal Pak. Habis sholat itu baca ayat kursi, sesibuk apapun. Misalnya nih, saking sibuknya Pak, baca astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian habis itu baca ayat kursi. Kemudian karena kita ada keperluan jalan atau apa, baru baca subhanallah, alhamdulillah, wala Allahu akbarnya itu 33 kali masing-masing, itu di jalan atau sambil bawa mobil atau bawa motor itu. Tapi ayat kursinya kalau bisa jangan ditinggalkan. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat, tidak ada yang bisa memisahkannya dengan surga sampai datang kematian. Nah, kita kembali kepada kalimat syafaat. Bahwa syafaat Rasulullah SAW, bahwa syafaat itu dalam Al-Quran, pertama maknanya adalah berbicara. Dan ini kemudian juga berdasarkan ayat Al-Quran surah An-Naba Pak. Dalam surah An-Naba, kemarin saya ingin hanya mengulang aja, bahwa surah An-Naba itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari itu malaikat dan juga semua ruh berbaris-baris, tidak ada yang diizinkan untuk berbicara berdasarkan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman, tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama menafsirkan man dalladzi yashfa'u itu makna pertama adalah berbicara.
Kemudian makna yang kedua, syafaat itu maknanya adalah menolong atau penolong. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 48. Kemudian yang ketiga, syafaat itu maknanya adalah tambahan amal. Itu sudah di-share-kan pada dia materi pertemuan yang bulan lalu tentang syafaat itu. Tambahan amal sebagaimana bahwa malaikat itu bisa menambahkan amal. Dalam Al-Quran itu disebutkan sebagaimana kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, orang yang datang ke masjid kemudian duduk menunggu datangnya waktu sholat, maka malaikat mendoakannya, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Berarti kalau doa malaikat itu dikabulkan, dosa kita berkurang, amal dan pahala kita bertambah. Dan kemudian yang keempat, makna syafaat itu adalah wisatah. Mana syafaat itu adalah sebagai wasilah. Jadi may yashfa' syafa'atan hasanah falahu nasibum minha. Ayatnya mengatakan seperti itu, bahwa orang yang melakukan syafaat falahu nasibum minha, maka dia dapat. Nah, makna syafaat di sini adalah wasilah, wisatah. Barang siapa yang melakukan syafaat, barang siapa yang melakukan kebaikan. Pak Dedi misalnya, atau sebelumnya Pak Sardi ya, atau Pak Haris lah, pengurus DKM atau siapapun lah, mengumumkan, menyampaikan informasi kepada jamaah, nanti habis subuh ada kuliah subuh, ayo sama-sama kita hadir. Ada di antara jamaah yang kemudian misalnya tadi saya sampaikan ayat kursi, keutamaan baca ayat kursi karena kaitannya dengan tadi syafaat. Kemudian ada jamaah yang setiap habis sholat baca ayat kursi, yang menyampaikan. Jadi orang yang habis sholat baca ayat kursi terus juga berhenti-berhenti, yang menyampaikan, mudah-mudahan insya Allah saya juga dapat pahala. Orang yang mengajak kepada orang jamaah untuk bisa hadir pengajian dan kemudian mendengarkan materi pengajian dan mengamalkannya, maka yang mengajak pun may yashfa' syafa'ah, orang yang mengajak atau orang yang menjadi wasilah orang lain untuk mendapatkan hidayah, maka dia pun dapat pahala dari hidayah atau juga dari amal yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ini yang keempat, makna syafaat sebagai wisatah, sebagai perantara. Begitupun sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah, kata Allah, orang yang melakukan wisatah, wasilah, syafaat untuk orang lain melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dia pun mendapatkan dosa terus menerus. Nah ini syafaat. Kemarin juga kita sudah bahas syafaat itu ada syafaat sugro, ada syafaat uzma. Syafaat sugro terkait dengan Fir'aun, yang ketika itu para penyihirnya mengatakan, kalau seandainya saya berperang melawan Nabi Musa atau berperang melawan Musa kemudian saya menang, apakah akan mendapatkan imbalan? Kemudian Fir'aun mengatakan, oh bukan hanya imbalan yang kau dapatkan, engkau akan mendapatkan kedudukan dan kedekatan bersamaku. Imbalan dan kedudukan bersama Fir'aun atau mendapatkan dunia, ini ibaratnya seperti syafaat sugro, syafaat hanya yang kecil di dunia saja. Nah, syafaat itu ada dua, syafaat sugro, ada syafaat kubro atau syafaatul uzma. Nah, syafaatul uzma adalah yaitu yang terkait dengan surah Abasa. Kemarin kita sudah bahas, ada yang baca bahwa Abasa tawalla terus seterusnya sampai yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni, di mana pada hari itu semua manusia melarikan diri, masing-masing menyelamatkan, tidak kenal ayah ibunya, anaknya, saudaranya, tidak kenal lagi. Kenapa? Karena sibuk dan menyelamatkan diri, yaitu saat terjadinya hari kiamat dan saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis disebutkan semua manusia datang kepada para nabi dan nabi mengatakan idhabu ila akhir, idhabu ila Muhammad. Kemudian manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati Rasulullah ilallah ila arsyil adim fasajadu, kemudian Rasulullah sujud dengan sujud yang sangat lama sampai kemudian Allah mengatakan irfa ra'sak, Muhammad angkat kepalamu, sal tu'ti, kalau engkau minta akan aku berikan. Yashfa' tu syafa', kata Allah, kalau engkau minta syafaat maka aku akan berikan.
Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah ummati ummati ummati. Rasulullah mengatakan, wahai Allah, umatku umatku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kabarkan kepada umatku yang masuk surga tanpa dihisab, masuk dari pintu surga sebelah kanan. Nah, ini hadis terakhir pertemuan kemarin, bahwa di antara syafaat ada syafaat sugro, yaitu seseorang mendapatkan KTBLC, seseorang mendapatkan keistimewaan di dunia. Ketika seorang dekat dengan penguasa, dia jadi selamat, seharusnya mendapatkan hukuman misalnya, atau kemudian dia dapat proyek, atau misalnya dia jadi menteri, atau dia jadi komisaris karena kedekatan, seperti para penyihirnya Firaun yang dijanjikan oleh Firaun. Itu hanya syafaat sugro, syafaat dalam bentuk dunia. Tapi syafaat yang paling besar adalah yaitu manakala kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW nanti di akhirat. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mendapatkan pertolongan Rasulullah SAW di akhirat nanti? Nah, ini pertemuan kita. Janji saya pertemuan yang lalu adalah bagaimana caranya agar kita mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Sampai sini Pak kemarin. Jadi saya agak cepatkan karena memang ini adalah untuk review saja, untuk mengulang pertemuan yang lalu biar nyambung. Nah, sekarang adalah yaitu bagaimana caranya agar kita mendapatkan syafaat. Lalu pertanyaannya, kenapa sih syafaat Ustaz dibahas? Saya sudah 2 kali, 3 kali barangkali menyampaikan. Jadi kalau seandainya kita, saya analogikan, saya berikan kias, kalau seandainya kita pergi ke sebuah daerah, misalnya kita ke Semarang atau ke Malang atau ke Surabaya, yang punya ongkos sudah punya tiket pesawat atau kereta, tapi hanya uang saku kita 100 itu. Tapi kebutuhan kita tinggal di Malang itu 1 pekan misalnya. Tiba-tiba ada teman kita yang menawarkan, ya sudah akhi, antum tinggal aja di rumah ana sepekan ini, untuk urusan logistik, makan, transportasi segala macam aneh nanggung, seperti itu. Mana mungkin kayaknya kita punya uang 100.000 bisa tinggal di Malang 1 pekan, makan dan juga kemudian transportasi kebutuhan segala macam kita itu semuanya bisa kita laksanakan. Itu namanya syafaat, Pak. Ada syafaat orang yang membantu kita. Begitu juga sesungguhnya mungkin kalau ukurannya pahala ini, pahala kita nggak sampai di surga, Pak, nggak cukup untuk masuk surga. Jadi kalau berdasarkan kita mengandalkan pahala, sholat saja misalnya, betapa banyak sholat kita yang kadang-kadang nggak khusyuk, Pak, dan itu perlu mujahadah memang. Baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in khusyuk nih Pak kita. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hati kita khusyuk, mohon kepada Allah. Tapi kemudian kepada Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dan baru mulai baca ihdinas siratal mustaqim, keingetan tadi kayaknya istri minta beliin obat misalnya seperti itu. Udah pikirannya, oh ada anak lagi sakit, macam-macam pikirannya. Ada kerjaan yang mungkin kita. Tapi nggak apa-apa, perlu mujahadah lagi. Jadi kalau ketika kita sholat ada kepikiran macam-macam, balikin lagi Pak. Langsung segera usahakan untuk khusyuk. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika allahumma firli. Ketika kita sujud mungkin ada pikiran yang tidak khusyuk, balikin lagi, usahakan agar khusyuk. Kenapa? Karena memang perlu mujahadah. Artinya betapa banyak mungkin kalau kita mengandalkan pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala haji kita misalnya, banyak di antara pahala tersebut rasanya kurang, sehingga kita perlu untuk menambah hal yang lainnya atau mohon bantuan pertolongan dari yang lainnya, dan itu namanya syafaat. Nah, jadi syafaat itu adalah sama seperti tadi, bahwa kita bisa jadi barangkali belum cukup pahala kita untuk membeli tiketnya surga, mendapatkan surga, atau tinggal. Kalau tadi saya analogikan seperti orang yang tinggal di Malang misalnya 1 pekan, seperti orang yang harusnya tinggal di surga, tapi kemudian sebenarnya nggak cukup. Kenapa? Karena memang secara definisi kemarin kita sudah bahas, syafaat itu indimam syai' ila akhar, menggabungkan, menyatukan sesuatu kepada yang lainnya. Harusnya posisi kita ini adalah di surga, di neraka, mohon maaf, harusnya di neraka misalnya, karena kurang pahala kita, karena ayatnya mengatakan fa amma man khaffat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu, orang yang timbangan pahalanya lebih ringan, fa ummuhu hawiyah, dia di neraka. Kita bisa jadi kemungkinan di neraka, tapi kemudian karena indimam, digabungkan atau disatukan dengan yang lainnya, karena diberikan pertolongan, maka kemudian kita masuk surga. Di antaranya adalah karena syafaat, karena pertolongan. Jadi kemarin kita sudah bahas makna syafaat, bahwa syafaat itu macamnya ada 2.
syafaat sugro dan syafaat kubro, dan di antara syafaat kubro adalah syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai situ ingat masih Pak? Agak cepat, memang saya agak cepat karena memang takutnya ntar waktunya kita terburu-buru ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana caranya mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah buka surah yang ketiga, Pak, ayat 31. Ada Pak? Baca Pak. Silakan dibaca. Enggak ada artinya Pak? Enggak ada artinya. Ada artinya Pak Sadi? Katakanlah Muhammad jika kamu istri Allah, itulah aku. Saya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Penyayang. Iya. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah ini saya memahami secara universal, Pak. Karena ada bukti-bukti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman tafsir ulama. Yang pertama mencintai Rasulullah dari sisi fisik. Kenapa? Karena ada hadis Rasul sahabat Sauban, yang Sauban itu datang kepada Rasulullah sambil nangis. Kemudian kata Rasulullah, "Ya Sauban, kenapa engkau nangis?" Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya kangen sekali. Walaupun satu hari saya enggak bertemu denganmu, ya Rasulullah, saya kangen." "Lalu kau kenapa nangisnya semakin menjadi-jadi?" kata Rasulullah. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, saya membayangkan kalau seandainya saya berpisah denganmu secara fisik ini, berpisah denganmu ya Rasulullah, kemudian engkau akan mendapatkan surga Firdaus al-Jannatul A'la." Jadi surga Firdaus adalah surga yang tertinggi, sedangkan saya posisinya di mana saya tidak tahu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabta," bahwa kalau engkau cinta, engkau kangen, baik secara fisik, maka posisimu nanti bersama orang yang engkau cintai. Artinya bahwa yang pertama mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama secara fisik, Pak, materi, yaitu kondisi badan, jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang kedua, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fattabi'uni ini. Secara fisik kita belum melihat. Nanti mudah-mudahan insya Allah, saya katakan tidak ya Pak, belum lah. Kalau tidak kan kayaknya nggak melihat sama sekali. Tapi mudah-mudahan belum. Insya Allah nanti kita akan melihat fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin insya Allah. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di surga. Amin ya Allah. Nah jadi kalau fisik mungkin kita sekarang belum melihat Rasulullah, Pak. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalaupun fisik sekarang belum melihat, apakah kemudian kita tidak bisa mencintai Rasulullah? Bisa. Caranya bagaimana? Kalau cinta biasanya orang itu kalau cinta maka apapun yang diinginkan, apapun yang dilakukan, apapun yang dikehendaki oleh orang yang ingin dicintainya itu, dia senantiasa melakukannya. Jadi kalimat fattabi'uni, saya garis bawahi, kalimat fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kalau seandainya kalian ingin mendapatkan ridho Allah dan ingin dicintai olehku atau ingin mendapatkan syafaatku, maka secara tidak langsung adalah fattabi'uni, ikuti aku. Sampai Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman di antara kalian sampai kalian benar-benar mencintaiku melebihi cinta anak kalian, orang tua kalian dan juga manusia yang lainnya.
Saya ambil contoh gini Pak. Anak kita minta dibelikan barang, atau kalau seandainya manusia yang lainnya nih Pak, manusia yang lainnya, kita lagi rapat, wan nasi ajmain, kata Rasulullah, tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintaiku. Kita lagi rapat nih, kalau seandainya betul-betul kita cinta sama Nabi, ketika kita sedang rapat ada panggilan azan, sunnah nabinya bagaimana Pak? Tinggalin rapat, sholat dulu berjamaah untuk memenuhi panggilan azan, atau kita terusin rapat Pak? Hah? Katanya kita pengen dapat syafaat Nabi, tapi kemudian ketika ada panggilan azan untuk sholat yang kita mengatakan, oh sunnah nabinya kita sholat jamaah dulu. Atau di sini misalnya mohon maaf ada yang narik, mohon maaf ya, ada yang narik Grab, atau ada yang narik taksi, atau ada yang narik apa misalnya. Kemudian ketika ada panggilan azan tapi kemudian ada penumpang, kita katakan, wah tanggung lah ini mumpung ada penumpang gitu kan. Terusinnya dulu nanti sholat kan bisa selesai mengantarkan. Kita berhenti dulu, minta izin kepada penumpang, Pak boleh nggak mohon maaf minta izin saya sholat dulu berjamaah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Mohon lanjutin mengantarkan penumpang atau berhenti dulu sholat berjamaah? Cinta mana kita Pak? Ada keperluan anak nih, udah mau azan 5 menit lagi atau 10 menit lagi, kalau kita pergi misalnya, pasti kayaknya kita nggak sholat jamaah gitu kan. Kemudian udahlah ntar aja ya Pak tolong beliin ini, atau keperluan istri tolong beliin ini, atau keperluan orang tua kita kata tolong beliin ini, tapi kemudian dikit lagi azan gitu kan. Maka Rasulullah SAW yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, tidak beriman di antara kalian, tidak dikatakan cinta kepadaku, kata Rasulullah, tidak mungkin akan mendapatkan syafaatku manakala kalian lebih mencintai ayah kalian, orang tua kalian, anak kalian, dan juga manusia yang lainnya, jabatan atau kemudian karena pekerjaan kantor dan sebagainya. Coba Pak sekarang kita lihat, ngukurnya gitu aja deh, ngukurnya kita pengen dapat syafaat Rasulullah, kita pengen dapat cintanya Rasulullah SAW, tapi sunnah-sunnah Nabi misalnya tadi contohnya saya contohkan, ada panggilan sholat berjamaah, tapi kemudian di atas satu sisi ada kita keperluan anak minta Pak tolong beliin mainan atau beliin apa, 5 menit lagi kita tahu mau azan, tapi kemudian kita pergi juga, kan bisa sebenarnya kita katakan, nak nanti ya ayah mau sholat jamaah dulu gitu kan. Coba Pak, mana yang mana kita kerjain biasanya? Tadi misalnya kalau lagi rapat yang ada di kantor misalnya seperti itu, atau kalau yang dagang ada pedagang misalnya, apa ada penjual, maaf ada pembeli misalnya seperti itu. Nah ini misalnya contoh seperti itu. Nah jadi Anas bin Malik mengatakan, anna rajulan min ahli badiyah ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dari kampung yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah kapan terjadinya kiamat? Wah iyalah kata Rasulullah, aduh celaka kamu. Rasulullah celaka kamu. Ngapain nanya nih kiamat itu kan? Qala wa ilaka wa ma'adata laha. Celaka dan apa yang kau sudah siapkan untuk kiamat itu? Qala ma'adatu laha illa anni ahabbullah wa rasuluh. Kata orang Badui tersebut, saya enggak menyiapkan apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya saya menyiapkan atau saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Qala innaka man ahbabta. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, iya, orang Badui mungkin pahalanya pas-pasan, tapi kemudian Rasul mengatakan, iya, kalau engkau mencintaiku, anta man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Tapi tadi Pak harus dibuktiin cintanya itu. Cintanya harus dibuktiin bahwa kalau kita mau cinta kepada Rasulullah SAW, maka total sunnah Rasulullah SAW itu kita jaga. Saya membaca dalam bukunya Dr. Yusuf Qaradawi, Kaifa Nata'amal Ma Sunnah Nabi SAW, itu agak banyak ya, tapi saya ringkas saja 3 lah. Sunnah Nabi itu yang namanya universal, syumul itu, universal itu ada 3 Pak. Ini mohon maaf kalau bahasanya agak tinggi sedikit ya Pak, tapi saya berusaha untuk bisa kita cerna nih. Yang pertama, sunnah Nabi itu ardon, maaf, sunnah Nabi itu tulan. Tulan itu artinya kalau bahasa letterleknya panjang, tapi bahasa kitanya adalah sepanjang hidup kita. Bahwa sepanjang hidup kita ini pasti tidak akan lepas dari sunnah Nabi Pak.
Dari mulai seorang di kandungan, bagaimana dia mengandung, atau dari mulai seorang baru lahir sampai seseorang itu meninggal dunia, pasti tidak akan lepas dari sunnah Nabi. Kalau kita mengatakan cinta Rasulullah dan ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, maka dari mulai sejak lahir. Ngapain Pak? Ada sunnah apa Pak? Sunnah di akikah, iya, ya kan? Kemudian sunnah diberi nama dengan nama yang baik. Kemudian sampai orang itu meninggal dunia, ketika dimasukkan ke kubur, kaki dulu, tangan dulu, atau bahu dulu Pak, sunnahnya dimasukin ke kubur. Kan ada, pernah belajar kita, lupa Ustaz, udah lama banget itu ya. Kemudian ketika seorang dikubur, di liang lahat atau di lahat, dibaringkan atau agak dimiringkan, itu kan semuanya ada sunnah Nabi. Jadi yang namanya sunnah Nabi itu dari mulai kita sejak lahir sampai kita meninggal dunia, pasti tidak akan lepas dari sunnah Nabi. Dan harus kita jaga dan kita amalkan, kita laksanakan, kita terapkan. Orang yang kita sudah meninggal saja itu harus mengikuti sunnah Nabi tadi. Ketika dia posisinya di liang lahat, kalau kubur itu kan ada yang lurus Pak, ada yang agak dicoak sedikit ke dalam. Iya Pak. Kalau yang dicoak sedikit ke dalam itu namanya lahat. Jadi lurus, tapi ada yang agak agak dalam dikit lah gitu. Nah ini namanya lahat itu kan. Nah posisi badan jenazah itu apakah dibaringkan begitu atau dimiringkan? Nah ini kan ada sunnahnya. Atau ketika saat mau dimasukkan ke kubur, kepalanya dulu dimasukkan atau kakinya dulu, atau dimiringkan. Nah ini kan juga ada sunnahnya, tuntunannya dari Rasulullah SAW. Atau ketika seorang baru meninggal dunia, dimandikannya bagaimana? Apakah langsung disiram-siram begitu saja? Atau kemudian dari yang bagian kanan dulu? Atau sunnahnya bagaimana? Kan ada tuntunannya Pak. Orang sudah meninggal saja harus bagaimana caranya mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu namanya tulan. Yang kedua, sunnah Nabi itu ardon. Ardon itu artinya ardu, bumi, luas. Jadi kalau tadi tulan itu artinya sepanjang hidup manusia tidak akan bisa lepas dari sunnah Nabi kalau kita jaga. Dan kemudian yang kedua adalah ardon. Sunnah Nabi itu adalah luas. Luas di sini maksudnya apa? Dimanapun kita, di pasarkah, di kantorkah, di rumahkah, di masjidkah, semuanya pasti kalau bisa jangan sampai meninggalkan sunnah Nabi. Masuk masjid, masuk kamar mandi, masuk pasar, ketika kita bermuamalah, ketika kita di kantor, pasti ada contoh-contoh dari sunnah Nabi SAW. Iya kan Pak? Jadi ketika kita dimanapun, bergaul dengan siapapun, dalam kondisi apapun, mau tidurkah, bangun tidurkah, sampai mau tidur Pak. Saya pernah mendapatkan cerita seorang syekh yang mengatakan bahwa ada seorang yang bertanya kepada beliau setelah menguburkan ibunya, itu tanah yang dipegang sama anak itu tidak hilang selama 3 hari, wangi sekali itu. Si syekh itu bertanya, apa sesungguhnya amalan ibumu gitu? Ibunya biasa aja gitu, orang biasa, tapi dia mengatakan saya mendapati bertahun-tahun ibu saya itu sebelum tidur tidak pernah meninggalkan membaca 30 ayat surah Al-Mulk. Dan itu hadis Nabi SAW, salasuna ayat, kata Rasulullah, 30 ayat yang dibaca sebelum tidur, maka Allah haramkan baginya sisa kubur. Ada seorang ibu yang biasa saja Pak, bukan ustazah atau juga bukan pendakwah atau juga, tapi ibu rumah tangga, dan sebelum tidur dia tidak pernah tinggalkan baca surah Al-Mulk Pak. Coba deh Pak, kalau lancar Pak, saya nyoba itu paling 2 menit gitu Pak. Baca Al-Mulk itu sebelum tidur 2 menit. Jangan sebelum tidur kita HP, mau tidur HP, bangun tidur yang dilihat HP.
Sampai mau sholat HP-nya juga nggak ditinggal juga gitu kan seperti itu. Tapi baca Al-Quran kayaknya HP-nya di sebelah juga gitu kan. Baca Al-Qurannya lama karena sebelahnya HP, dikit-dikit buka HP lagi itu. Coba amalin ini deh Pak. Sebelum tidur kalau bisa 3 rakaat gitu. Abu Hurairah itu tidak pernah meninggalkan. Awsani habibi, kata Abdullah, wa kekasihku, maksudnya Rasulullah SAW itu mewasiatkan kepadaku untuk tidak pernah meninggalkan 3 rakaat itu sebelum tidur. Dan kemudian tadi Pak, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa orang yang membaca 30 ayat, yang 30 ayat Pak, coba Bapak lihat deh, surah Al-Mulk itu berapa ayat? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta dan seterusnya. 30 ayat kan? Satu lembar Pak. Ya, kalau satu halaman, 2 halaman ya, 2 halaman dikit ya. 2 halaman 3 ayat di sampingnya itu. 3 baris. Itu coba. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur, dan kalau bisa juga witir 3 rakaat sebelum tidur itu. Kalau memang nggak yakin bangun sholat tahajud, tapi kalau memang yakin bangun bisa sholat tahajud, bangun witirnya nanti. Kalaupun nggak bangun sholat tahajud tapi sudah witir, maka dihitung kita sudah mengerjakan sholat tahajud. Nah itu Pak. Nah jadi yang kedua, bahwa sunnah Nabi itu meliputi semua kondisi dan keadaan kita. Kalau bahasa Syekh Yusuf Qaradawi adalah ardhon. Jadi dimanapun kita hidup, di negeri manapun atau di tempat manapun kita hidup, pasti kita nggak akan lepas dari sunnah Nabi Pak. Kalau kita memang mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi fattabi'uni, maka ikuti aku sejak engkau lahir sampai engkau meninggal dunia. Ikuti aku dimanapun engkau berada, di rumah, saat mau makan, saat mau tidur, saat bangun tidur, saat mau kamar mandi, saat engkau bergaul dengan istrimu, saat bergaul dengan anakmu, semuanya ada contoh Nabi. Engkau mau bekerja, keluar dari rumah, kemudian engkau di kantor, engkau di jalan, ada contohnya dari Nabi SAW. Itu Pak namanya ardhon. Nah kemudian yang ketiga menurut beliau adalah amqon. Amqon itu amik, dalam. Bahwa sunnah Nabi itu bukan hanya meliputi hal yang berhubungan dengan fisik kita, nyata mata, tapi juga non fisik. Artinya bahwa sesuatu yang terkait dengan hati pun ada bimbingan sunnahnya, yang terkait dengan pikiran pun ada bimbingan sunnahnya. Ala tatma'inna ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, itu kan ayat Al-Qur'annya, bahwa berzikir mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Maka kemudian ada sunnah-sunnah Nabi SAW. Apalagi dengan kondisi sekarang ya Pak. Dengan kondisi sekarang adanya gempa, kita tidak tahu ini Pak, apakah ini memang azab atau memang ini musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banjir, adanya gunung yang erupsi ya Pak. Kemudian dekat kita lagi di puncak longsor dan banjir. Banjir itu di Bojonggulur ya Pak, di Jati Asih. Tapi ini di puncak banjir itu kan. Kan nggak kebayang puncak banjir itu juga. Kalimantan ada gempa juga di Palu 7 Pak, 7 skala Richter. Kalau tsunami Aceh dulu berapa? 9 ya, 9. Nah ini kan yang pertama minimal kita bertobat lah, melihat kondisi sekarang ini, bertobat dan sambil kemudian meminta ampun kepada Allah. Karena Ar-Raghib Al-Asfahani dan juga Ibnu Katsir mengatakan tobat itu bukan hanya sebatas ucapan istighfar Pak, tapi tobat itu adalah kita meninggalkan, baik secara individu, masyarakat, atau secara bernegara. Mungkin ada yang berbuat zolim Pak kepada orang lain, ada yang menzolimi orang lain, sehingga Allah turunkan azab.
Tadi waktu sholat subuh saya baca wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Bahwa yang namanya musibah, fitnah bukan hanya menimpa orang yang berbuat maksiat dan zalim saja. Kalau udah banjir Pak, itu orang yang rajin sholat ke masjid sama orang yang enggak pernah sholat sama kena juga banjir. Kalau udah yang namanya gempa, orang yang memang taat kepada Allah maupun orang yang enggak taat kena juga gempa gitu. Oleh karena itu setelah bertobat dan memohon ampun, bertobat itu 3 ya Pak, meninggalkan apa yang dikerjakan, tidak mengulanginya lagi, dan juga berjanji, azimah untuk tidak melakukan, baik kita secara individu maupun juga secara masyarakat atau berbangsa dan negara. Mungkin ada di antara pemimpin bangsa atau juga orang yang diamanahi oleh Allah sebagai penguasa, kemudian dia menzolimi masyarakat atau rakyatnya, ya mohon ampun, segera meninggalkan itu semua, jangan diulangi lagi. Terus kemudian yang kedua adalah amar ma'ruf, mengingatkan Pak, diingatkan, kita minimal kita mengingatkan keluarga kita. Ada anggota keluarga kita yang naudzubillah, mohon maaf, misalnya ada yang tidak pakai jilbab, anak kita, istri kita, diingatkan. Atau juga adik-adik kita, sepupu kita, minimal kita mengingatkan yang terdekat terlebih dahulu. Qu anfusakum wa ahlikum, ahlun, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Ada adik kita yang mungkin keluar nggak pakai jilbab, atau kemudian juga katanya ikut sunnah Nabi, pengen sunnah Nabi, ajaran Nabi adalah wajib bagi wanita ketika Asma datang kepada Rasulullah SAW tidak pakai jilbab, Rasul mengatakan bahwa aurat wanita itu sunnah Nabi. Aurat wanita itu kalau dia sudah dewasa, yang boleh kelihatan hanya muka dan tapak tangan, kata Rasulullah. Nah, itu sunnah Nabi kan. Kalau kita pengen masuk surga dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, termasuk bagi wanita adalah yaitu mengikuti sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi mengatakan bahwa ketika Asma datang kepada Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan kalau wanita dia sudah balik, maka dia harus menutup. Dan yang hanya boleh terlihat itu hanya muka dan tapak tangan untuk ajnabi, untuk orang asing atau orang yang tidak dikenalnya atau bukan muhrimnya. Nah ini, jadi bertobat, istighfar, kemudian kita saling menasihati dan terus melakukan kebaikan dan juga amal-amal ibadah. Kita kembali Pak, mohon maaf ini saya sampaikan hal-hal yang agak-agaknya nempet yang lainnya. Kita kembali bahwa yang namanya sunnah Nabi SAW tadi, sepanjang hidup kita, seluas pergaulan dan jalan kehidupan kita, tulan, ardon, dan amkon. Amkon itu artinya bukan hanya berhubungan dengan fisik kita, tapi juga hati kita pun ada bimbingan sunnah Nabi SAW. Jadi kata Rasulullah, kalau mengisi waktu, ya isilah dengan zikir. Dengan zikir. Dan di situ banyak sunnah Nabi untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Misalnya kan hadis Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dzikin makhraja. Ini kok kayaknya sempit banget hidup. Perasaan sempit itu bisa dalam bentuk memang kondisi fisik kita ngerasanya sempit, tapi bisa juga rasa hati, pikiran Pak. Dan kata Rasulullah, kalau pikiran kita atau hati kita sempit, gelisah, maka kata Rasulullah, man lazimal istighfar wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah berikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya, dan juga Allah hilangkan rasa sedih di hatinya. Itu kan sunnah Nabi membimbing kita Pak, terkait dengan amkon, maksud saya terkait dengan kedalaman, bukan hanya secara fisik tapi metafisik, ruhiyah, batiniyah, kita pun ada bimbingan sunnah Nabi. Di antaranya tadi saya ambil contoh, orang yang merasa gelisah, orang yang merasa sempit hati dan hidupnya, dan orang yang merasa susah rizkinya, maka coba lazimkan istighfar. Sampai Allah pun memuji Pak, orang yang bangun malam, dan bangun malam sholat tahajud itu sholat yang paling mulia Pak, setelah sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu masih ada yang manggil Pak, muazin. Tadi waktu kita sholat subuh ini muazin manggil Pak, ada melalui perantara orang lain yang Allah panggil. Allah memanggil kita melalui muazin, perantara. Tapi kalau sholat malam enggak ada perantara yang memanggil, iman kita yang memanggil. Makanya mulia sekali.
Orang yang sholat tahajud itu mulia sekali, dan kemudian setelah sholat tahajud menunggu datangnya waktu untuk melaksanakan sholat subuh, dia kemudian apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang yang muttaqin ahli surga itu adalah ketika datangnya waktu sahur setelah sholat tahajud, dia membaca istighfar. Dan amalan yang paling mulia dan paling baik, Pak, setelah sholat tahajud menunggu datangnya waktu sholat subuh adalah istighfar. Baca Al-Quran mesti bau istighfar, Pak. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur itu yang paling baik digunakan, maksudnya waktu menjelang waktu subuh yang paling baik adalah digunakan untuk istighfar. Dan tadi janji Rasulullah, orang yang melazimkan, siapapun, Pak, coba aja, Pak, buktikan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang tidak diduga-duga. Karena rizki itu dua, Pak. Ada rizki maklum, ada rizki ghairu maklum. Nih, Pak, misalnya kita ada yang PNS atau ada yang gaji, Pak, di BUMN pada dia. Misal di BUMN nih, di PLN atau apalah kerja misalnya, itu gajinya ada yang sudah maklum ketahuan. Oh, tukinnya, tunjangan kinerja atau TKD-nya misalnya 10 juta. Kemudian ada gaji pokoknya 5 juta, 15 juta. Itu kan gaji maklum misalnya. Tapi ada gaji yang memang tidak kita ketahui. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang enggak diduga-duga itu, Pak. Ada rezeki yang memang kita sudah ketahuan. Orang ada yang mungkin sudah ketahuan setiap bulannya, oh dia dapat gaji seperti ini. Tapi ada juga bisa jadi gaji atau rezeki yang tidak diduga-duga itu tidak lebih besar, Pak. Di antaranya sebab istighfar. Astagfirullah. Enggak berat, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau sampai baca Sayyidul Istighfar, wah itu lebih dahsyat lagi. Itu yang paling sempurna sudah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'mati alayya wa abu dzambi maaf a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sama, hadisnya pun mengatakan orang yang baca Sayyidul Istighfar pagi hari, sore hari atau siang hari meninggal, Allah jaga dia dari siksa kubur, dari api neraka. Meninggal sore hari atau meninggal malam hari, sore harinya dia baca Sayyidul Istighfar 3 kali, Allah jaga juga seperti itu. Itu kan amkon, artinya bahwa sunnah Nabi itu membimbing termasuk batin kita, ruhiyah kita, Pak. Selain fisik tadi kita, batiniah kita juga dibimbing oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi, Pak, yang pertama adalah yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengikuti dan melakukan semua sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Sekarang yang B-nya yang kedua adalah banyak membaca sholawat. Kalau kita pengen dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita pengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyakin baca sholawat. Ya, Pak. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Imam Tirmizi, wa an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi, manusia nanti yang paling menjadi prioritas. Presiden juga bisa kalah, Pak. Kalau sekarang mungkin di dunia iya, nggak apa-apa, silahkan aja. Ketika ada acara, ketika ada apapun, mungkin mendapatkan KTBLC, privilege, kemudian atau mendapatkan prioritas. Oh, ini harus didahulukan. Kayak sekarang nih, Pak, ya, vaksin. Ada nggak di antara sini yang mendapat prioritas vaksin, Pak? Kalau usia 60 tahun kayaknya udah enggak ya. Itu kan berarti prioritas, Pak. Orang yang mendapatkan prioritas atau keutamaan atau orang yang paling istimewa, diistimewakan. Aulan nas, kata Rasulullah SAW, manusia yang paling istimewa nanti dan orang yang paling dekat. Aula itu artinya yang paling utama, tapi bisa juga diartikan yang paling dekat.
atau juga bisa diartikan sebagai orang yang mendapatkan prioritas utama. Yaumal qiyamah, tapi sebelum yaumal qiyamah ada kalimat bi. Orang yang paling dekat bi denganku. Kenapa tidak digunakan kalimat alayya, Pak? Nah, itu kan bahasa Arab luar biasa kalau dikali. Kenapa tidak digunakan kalimat alayya, orang yang paling dekat denganku? Alayya itu seolah-olah masih ada jarak. Tapi ketika bi itu betul-betul seolah-olah seperti nempel, Pak. Orang yang paling dekat nanti denganku pada hari kiamat, mendapatkan pertolonganku nanti pada hari kiamat adalah yaitu aksaruhum alayya sholatan. Tuh, kalimatnya alayya. Orang yang paling banyak untukku. Kan sekarang kan memang nggak nempel Rasulullah. Sekarang kan memang kita juga nggak melihat Rasulullah. Tapi nanti bi itu artinya bahwa kita memang betul-betul deket banget, Pak, secara fisik. Lihat, Pak, antara awalnya bi kemudian aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak untukku mengucapkan atau membaca atau mendoakanku salawat. Ya, Pak. Nah, jadi yang paling mendapatkan keistimewaan nanti, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, pertolongan Rasulullah. Kalau kita artikan pertolongan itu adalah salah satu makna syafaat, adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Dzar itu, Pak, ya. Abu Dzar hadisnya, ya, bahwa ketika Abu Dzar itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya setengah waktu dalam kehidupan satu hari itu saya gunakan untuk membaca salawat. Oh, itu bagus, kata Rasulullah. Kalau seandainya satu hari penuh saya tidak pernah lepas dari baca salawat, ya Rasulullah, oh, engkau akan bersamaku nanti di surga. Jadi ketika hanya separuh waktu saja dibilang bagus, tapi ketika full dalam kehidupan kita itu tidak pernah lepas baca salawat, Rasulullah mengatakan engkau akan bersamaku nanti di surga. Seperti itu. Nah, jadi yang kedua adalah yaitu kita memperbanyak atau senantiasa. Kalau tadi, Pak, kalau tadi itu yang pertama itu lebih luas maknanya, seluruh aspek kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah bahwa bukti seorang mencintai orang lain itu biasanya sering disebut-sebut. Ini bagi yang pernah muda kali ya, bahwa kalau dia cinta kepada seorang pasti dia sering sebut-sebut itu nama itu, sering diingat-ingat dalam hatinya. Fulanah binti Fulan itu sering diingat-ingat, disebut-sebut karena dia cinta banget itu kan. Ini sebagai analogi saja, mohon maaf kalau dia pas. Tapi yang pasti bahwa kalau kita memang cinta kepada Rasulullah pun pasti kita akan sering menyebut-nyebut dan mengingat-ingat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Seperti itu, Pak. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW, sekalian aja saya gabungin, bahwa orang yang mengikuti muazin, ya Pak, mengikuti muazin, ketika muazin baca Allahu Akbar, kita ngucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada hadis sahih Muslim, Pak. Saya kasih tahu rahasianya ini. Nah, ketika selesai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebelum muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, itu hadis sahih Muslim mengatakan gini, Pak. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, apa, Pak? Masya Allah, itu akan dijaga oleh Allah dari siksa neraka. Tapi kadang-kadang kita bisa lewat, ya Pak, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Nah, sebelum si muadzinnya itu mengucapkan hayya 'alas shalah, kita mengikuti hayya shalah,
Di tengah-tengah itu sambil kita baca Allah subhanahu la ilaha illallah subhanahu rasulullah raditu billah. Biasanya kan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah, itu ya. Nah, ini sekarang dibalik. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Jadi dia haramkan dari sisa kubur, diharamkan dari sisa api neraka. Dan kemudian setelah selesai muazin baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita ikuti sama seperti beliau, seperti muazin maksudnya. Maka kemudian setelah itu Pak, setelah itu apa? Jangan baca Allahu Akbar haji langsung sebelum itu usahakan baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah hullat lahu syafaati, kata Rasulullah. Halal baginya untuk mendapatkan syafaatku. Saya pernah sampaikan itu Pak. Jadi ketika kita ada pertemuan dengan DPR itu, kemudian ada teman di bawah itu di Madinah ini. Waktu di Madinah kita tugas haji, ada teman waktu sholat Isya, sebelum Isya itu ada pertemuan dengan DPR, biasalah mau informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian pertemuan dengan DPR, ada teman yang azan di lantai bawah, pertemuannya di lantai 4 itu. Nah, pertemuan di lantai 4 gedung pertemuan, tapi dikoneksikan dengan azan itu. Nah, ada teman lagi azan keras-keras, lagi sedang pertemuan, tiba-tiba ada anggota DPR yang nyeletuk, itu siapa yang azan, matiin dulu mic-nya, katanya. Padahal Masya Allah, orang azan itu kan kata Rasulullah yang pertama, ini muazin nih, ada nggak azannya? Ya, siapa aja lah. Muazin itu dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah, barang siapa yang mengetahui keutamaan azan dan shaf awal, maka pasti dia akan berlomba untuk meskipun dengan melalui undian. Barang siapa yang mengetahui keutamaan azan dan juga shaf awal, pasti dia akan lastahammu, pasti dia akan berlomba untuk mendapatkan azan atau bisa azan dan juga mendapatkan shaf awal meskipun dengan cara diundi. Artinya sangat istimewanya Pak itu muazin dan shaf awal. Kemudian yang kedua, a'naquhum atwalu a'naqan. Kata Rasulullah, muazin itu adalah orang yang paling panjang nanti lehernya di surga, di akhirat. Bukan yang lehernya panjang kayak jerapah ya Pak, bukan. Itu bukan artian letterlock, bukan. Atwalu a'naqan, orang Arab mengatakan bahwa orang terpandang, orang yang kaya, orang yang mulia, biasanya orang Arab itu mengistilahkan adalah atwalu a'naqan. Ini orang dermawan sekali. Artinya terkenal Pak. Jadi orang paling panjang itu artinya orang yang terkenal. Dan muazin nanti di akhirat itu ada orang yang paling terkenal, gampang dikenalinya. Ini orang yang suka azan ini. Kenapa? Karena dia dapat istimewaan itu Pak. Memanggil orang lain berbuat baik, sholat. Ada 100 orang yang sholat karena panggilan dia dapat pahala 100 Pak. Insya Allah ketua DKM juga dapat Faris. Pengurus DKM juga dapat insya Allah. Merbot ini ya saya katakan, saya sebagai ketua DKM bukan berarti kita sebagai ketua DKM kemudian mengatakan istilahnya merbot kita hina, enggak, malah seneng kita ngurus rumah Allah itu seneng. Ngurus rumah sendiri aja kita seneng, ngurus rumah presiden aja kita kayaknya seneng karena dekat dengan presiden, apalagi ngurus rumah Allah, mudah-mudahan kita juga dekat dengan Allah. Yang kedua itu atwalu a'naqan. Ya, Pak. Yang ketiga itu keistimewaan muazin itu, siapapun makhluk yang mendengar, bukan hanya manusia Pak. Ini pohon Pak. Pohon ini makhluk bukan Pak? Itu pohon-pohonan itu. Itu makhluk Pak. Dan mereka bertasbih dan mereka nanti bersaksi Pak. Makhluk, pohon, manusia, jin atau juga semua hewan-hewan, ketika dia mendengar azan, nanti dia akan bersaksi, ya Allah, si fulan dulu azan memanggil orang lain untuk melakukan kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada orang mengajak kepada Allah. Ya kan? Ini pohon bertasbih. Mana buktinya? Buktinya ketika Rasulullah lewat ke kuburan, kemudian Rasulullah minta kepada sahabat untuk ambilin pelepah kurma yang masih basah. Terus diletakkan di kubur. Ya Rasulullah, kenapa diletakkan? Ini yang dikubur lagi disisa. Kalau diletakkan pelepah kurma yang masih basah, diharapkan pelepah kurma ini bertasbih dan meringankan sisa kubur orang yang dikubur gitu. Kenapa? Karena setiap benda yang masih basah atau berhidup, maka dia masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pun sama orang yang mendengarkan azan, dia nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon pun akan bersaksi, Pak.
Seperti itu. Nah, seterusnya. Nah, kita kembali lagi bahwa orang yang paling utama udah syuruk belum? Hah? Udah ya? Kok nggak dibilangin? Lupa saya. Oh ya. Udah, ini masih banyak, tapi udah terakhir dulu ya, sampai sini aja deh. Nanti kita terusin lagi dah. Saya juga, istri saya, anak saya lagi kurang sehat ini, mohon doanya nih. Jadi yang terakhir lah, baru 2 sampai B nih. Saya kasih materinya agak banyak pada dia. Ya, tapi nanti kita lanjutin lagi lah. Jadi yang terakhir, tapi yang penting bisa kita amalkan lah. Manapun yang Bapak ingat, diusahakan diamalkan. Karena yang paling penting adalah kita mengamalkan ya. Belajar kita utama, bagus, baik. Tapi yang paling penting juga dan paling baik adalah kita amalkan juga. Tadi. Jadi yang terakhir adalah usahakan lidah kita tidak pernah lepas juga dari sholawat kepada Rasulullah SAW. Pun tadi Pak, habis mendengar azan, karena Rasulullah mengatakan khullat lahu syafaati. Orang yang mengikuti ucapan muazin, apalagi tadi di tengah-tengahnya itu Pak ada, ketika selesai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, setelah asyhadu alla ilaha illallah, kemudian kita baca raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulullah wa bi nabi wa bil islami dina, baca itu, masya Allah luar biasa, sampai kemudian setelah selesai la ilaha illallah muazin, maka setelah itu kita baca syafaat, baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silahkan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammad al wasilah wal fadilah. Kemudian kata Rasulullah, khullat lahu syafaati. Orang tersebut halal untuk mendapatkan syafaatku. Itu ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Ikuti sunnah Rasulullah dalam semua aspek kehidupan kita, dimanapun, umur kapanpun, di tempat apapun, bagaimanapun, dan kemudian juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, dan juga amal-amal apa, ibadah amal dan ibadah apakah yang bisa juga akan mendapatkan atau menjadi syafaat bagi kita, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya. Tapi tolong diingatkan pada dia, Ustaz materi sampai sini itu. Karena saya ngisinya bukan di sini aja, di tempat lain juga. Takutnya saya mulakbat ini yang mana sampai mana gitu kan. Nah, Ustaz baru sampai B gitu. Nanti dikasih tanda aja, baru sampai mengucapkan sholawat. Dan ada amal-amal yang lainnya Pak. Jadi bukan hanya sholawat, ada amal-amal yang lainnya juga yang insya Allah bisa akan menjadi syafaat kita nanti di akhirat atau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi amal ibadah bagi kita, memperberat timbangan kebaikan, dan kemudian juga mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua, yang mudah-mudahan akan menjadi aliran pahala untuk kita juga saat kita berada di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.